Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah novel, jadi tonton videonya ya. Sebuah novel karya dari Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Korupsi yang ditulis pada tahun 1954 yang sangat mencerminkan kehidupan, peraturan dan norma formal pada masa itu dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di dalam buku itu terdapat satu cerita dari seorang pegawai negeri yang telah bekerja selama puluhan tahun bernama Bakir. Pada awal cerita, dikisahkan ada konflik kepentingan hidup seorang pegawai negeri kantoran yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki barang serta kekayaan lainnya. Karena tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya, maka muncul niatan korupsi. Satu aspek psikologis menggerakkan seseorang yang berusaha untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan yang diimpikan melalui praktik penyelewengan dana. Kemudian Ananda Toer menuliskan kisah hidup seorang tokoh utama bernama Bakir yang telah bekerja selama 20 tahun menjadi pegawai kantoran yang berpenghasilan rendah dan mempunyai harapan perihal urusan dunia, yakni harta. Di dalam keluarga Bakir, karena dulunya mempunyai cita-cita untuk menjadikan anaknya sebagai pegawai negeri seperti ayahnya, maka anaknya diberi inisial B di depan namanya. Lelaki tua itu mempunyai anak empat, diantaranya adalah Bakri, Bakar, Basir, dan Basiroh. Di antara keempat anaknya yang paling cantik adalah Basiroh, karena dia adalah seorang wanita. Dengan adanya keempat anak tersebut, Bakir pasti mempunyai seorang istri yaitu bernama Miriam. Keluarga itu termasuk dalam kategori harmonis karena terkenal dengan kejujuran dan keterbukaannya di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hidup Bakir sangat menyedihkan karena dia menyederhanakan dirinya sendiri dengan hanya bekerja sebagai pegawai negeri dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Semakin hari, kebutuhan keluarga semakin banyak, terutama anaknya yang mau melanjutkan sekolah tingkat SMP dan SMA. Dikarenakan keberatan dalam menghidupi keluarganya, maka rumah yang ditempati keluarga kecilnya telah disewa dan dipergunakan sebagai warung. Meskipun istri dan anak-anaknya tidak pernah mengeluhkan keadaan, namun Bakir memikirkan rumah yang selama ini diimpikannya ternyata malah berbalik arah dengan kehidupannya. Penggambaran harta benda yang hilang karena kekurangannya gaji menjadi awal alasan Bakir mampu melakukan tindakan kejahatan, khususnya korupsi. Tujuannya agar kebutuhan hidupnya seperti menyekolahkan anak-anaknya dan memiliki rumah berisi harta benda ke depannya bisa ia miliki. Kemampuan Bakir melakukan korupsi terlaksanakan karena adanya kekuasaan dan kesempatan. Kedua hal tersebut merupakan lewat jalan korupsi dengan adanya surat-surat yang berisi permintaan perlengkapan. Ia pun menjual barang atau perlengkapan kantor dikarenakan kondisi ekonomi dan tuntutan kebutuhan lainnya. Ketamakan Bakir untuk selalu memperoleh harta dan benda sebanyak-banyaknya juga tergambar dalam novel ini. Pesan moral dari korupsi karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer yaitu konflik batin tokoh Bakir dalam usahanya mencari ketenangan hidup yang menurutnya hanya didapat dengan memiliki harta, kemudian korupsi dipilih sebagai respon atas berkurangnya harta benda akibat gaji yang kurang memadai. Dan korupsi hanya menghasilkan ketamakan, kesombongan, egoisme tinggi, kesenangan, dan kesuksesan yang hanya bersifat sementara. Terima kasih.